Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TPG 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang RBL Fisika Dasar 2 dengan tema gelombang elektromagnetik. Di sini kami akan membahas sebuah alat yang bernama ECCT atau Electrocapacitive Cancer Therapy. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ECCT, kami akan menggunakan pengertiannya terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas 4 agenda mengenai ECCT. Yang pertama adalah materi fisika terkait ECCT, yang kedua adalah kelebihan dari ECCT, yang ketiga adalah kekurangan dari ECCT, serta yang keempat adalah saran dan pengembangan terkait ECCT. ECCT yakni Electrocapacitive Cancer Therapy, di mana diciptakan dan ditemukan oleh peneliti asli Indonesia yaitu Dr. Warsito dan telah dipatenkan pada tahun 2012. Alat ini dapat menyembuhkan penyakit kanker dengan cara mengeluarkan atau memancarkan gelombang elektromagnetik SLF yaitu super low frekuensi dengan frekuensinya kurang dari 100 kHz dan intensitasnya kurang dari 30 ppb. Jadi pembelahan sel kanker itu berkaitan dengan terbentuknya struktur baru dan penghancuran polimer mikrotubulus. Polimer mikrotubulus ini memiliki polarisasi listrik tinggi sehingga sangat sensitif dan sangat peka terhadap medan listrik eksternal. Jadi hadirnya ECCT ini mengupayakan untuk membangkitkan medan listrik tersebut sehingga mengganggu proses pembelahan sel kanker dan lama-kelamaan mematikan sel tersebut. Dalam paper yang ditulis oleh Dr. Warsito, beliau melakukan beberapa studi kasus diantaranya kanker payudara, kanker paru-paru, kanker tulang, dan kanker otak. Namun pada pembahasan kami kali ini hanya mengusut atau membawa studi kasus kanker paru-paru dan kanker payudara. Nah, pada gambar yang pertama, ini tidak jelas karena perangkat saya. Jadi gambar pertama menunjukkan studi kasus perempuan 47 tahun menderita kanker payudara, memasuki stadium 4 dan telah bermetastasis hingga ke tulang. Lalu pada gambar kedua, ini menunjukkan studi kasus perempuan 51 tahun menderita kanker payudara yang telah bermetastasis hingga ke paru-paru. Lalu pada gambar ketiga, menunjukkan studi kasus perempuan 44 tahun menderita kanker payudara stadium 4 dan telah bermetastasis hingga ke tulang, hati, paru, otak, dan kelenjar getah bening. Dari sini kita bisa membuat tabel seperti ini. Tabel 2.1 menunjukkan waktu penyembuhan. Jadi pada studi kasus nomor 1, pasien membutuhkan waktu 7 bulan untuk menggunakan ECCT. Lalu pada studi kasus nomor 2, pasien membutuhkan waktu 12 bulan dalam penggunaan alat. Dan pada studi kasus nomor 3, pasien membutuhkan waktu 18 bulan. Apabila di rata, pasien itu membutuhkan waktu 12,3 bulan dalam menggunakan ECCT untuk penyembuhan dari kanker payudara. Lalu, dengan menggunakan rumus F sama dengan N per T, banyaknya gelombang per waktu penyembuhan, dan apabila kita mengasumsikan bahwa frekuensi yang terpancar adalah 0 sampai 99 kHz, maka kita mendapatkan untuk studi kasus nomor 1 banyak gelombang sekitar 0 sampai 693 gelombang, dan pada studi kasus nomor 2 gelombang sekitar 0 sampai 1188 gelombang, dan untuk studi kasus nomor 3 banyak gelombang sekitar 0 sampai 1782, dan apabila kita rata menjadi 0 sampai 1221 gelombang. Nah, hal ini berbeda-beda, artinya kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa besarnya karena seperangkat ECCT diproduksi berbeda untuk setiap pasiennya. Jadi satu ECCT tidak bisa digunakan oleh 2 atau lebih pasien. Pasien yang menggunakan ECCT harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, pasien harus di MRI atau di scanning untuk menentukan letak tumor atau kankernya di tubuh. Yang kedua, peneliti akan mensketsa atau menggambarkan sebaran medan listrik dan medan magnet terhadap tubuh pasien. Dan yang ketiga, peneliti baru membuat seperangkat alat ECCT. Apabila kanker dan tumor terletak di bagian tubuh, maka ECCT akan berupa seperti rompi atau jaket. Dan apabila tumor dan kanker terletak di kepala, maka ECCT akan berbentuk seperti helm. Nah, lalu ada lagi studi kasus nomor 2, studi kasus yang kedua.
yaitu kanker tulang. Nah, pada gambar 1 menunjukkan studi kasus kanker paru-paru yang diderita oleh lelaki umur 43 tahun, di mana massa tumornya terletak pada paru kiri yang berukuran 6,8 x 12,5 cm. Lalu pada gambar kedua, ini menunjukkan studi kasus kanker paru yang diderita oleh perempuan usia 66 tahun, di mana massa tumor terdapat pada paru-paru kanan. Lalu pada studi kasus yang ketiga atau gambar yang ketiga ini menunjukkan kanker paru yang telah bermetastasis pada tulang dan massa tumornya terletak pada paru kanan. Nah, dengan rumus yang sama, kita bisa mendapatkan kedua tabel ini, di mana tabel 3.1 menunjukkan waktu penyembuhan dan tabel 3.2 menunjukkan banyak gelombang yang terpancar. Sama seperti studi kasus pada kanker payudara, pada kasus nomor 1, pasien itu membutuhkan waktu 12 bulan penggunaan alat. Pada kasus nomor 2, pasien membutuhkan waktu 6 bulan dalam penggunaan alat. Dan pada kasus nomor 3, pasien itu membutuhkan waktu 7 bulan dalam penggunaan alat. Apabila dirata menjadi 8,3 bulan, pasien menggunakan ICCT untuk menyembuhkan diri dari penyakit kanker paru-paru. Lalu, untuk kasus nomor 1, banyak gelombang terpancar itu 0 sampai 1188 gelombang. Pada nomor 2, banyak gelombangnya 0 sampai 594 gelombang. Dan pada nomor 3, kasus ketiga, banyak gelombangnya 0 sampai 693 gelombang. Dan apabila dirata menjadi 0 sampai 825 gelombang. Nah, dengan frekuensi kurang dari 100 kHz, maka kita bisa mendapatkan nilai periode yaitu kurang dari 0,1 dengan rumus periode sama dengan 1 per frekuensi. Jika kita mengasumsikan bahwa gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka didapatkan bahwa panjang gelombang memiliki kisaran 0 sampai 0,03 kali 10 pangkat 5 meter. Nah, hal ini sesuai dengan persyaratan dari gelombang SLF, yaitu memiliki panjang 10.000 sampai 1.000 meter. Selain itu, kita juga dapat mengetahui hubungan antara volume kanker, luas permukaan ICCT, dan waktu sembuh dengan analisis dari rumus energi gelombang. Nah, dengan S adalah luas penampang, karena A sudah digunakan sebagai amplitudo. Dengan menggunakan substitusi, kita mendapatkan persamaan S seperti ini, dan hubungan akhirnya adalah S sebanding dengan T sebanding dengan 1 per N sebanding dengan 1 per I. Artinya, semakin besar atau semakin luas alat ICCT, luas penampang pada alat ICCT, maka tumor yang akan diobati atau kankernya itu semakin luas pada tubuh, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan akan berbanding terbalik dengan banyak gelombang yang terpancar, sehingga akan berbanding terbalik juga dengan intensitasnya. Nah, dengan intensitas yang kurang dari 30 ppb, kita bisa mendapatkan nilai E maksimum dan B maksimum. Nah, nilai E maksimum akan memiliki kisaran 0 sampai 8,5 kali 10 pangkat minus 3, dan B maksimum akan memiliki kisaran sekitar 0 sampai 27,8 Tesla. Seperti tadi, kita tidak bisa mengetahui nilai pastinya karena setiap pasien berbeda untuk alat-alatnya. Selain itu, kita juga bisa memperoleh nilai omega dan nilai K. Dengan nilai omega kan 2πf. Kita menggunakan F-nya, F tertinggi 99 kHz dan K-nya 2π per lambda. Kita masukkan lambdanya 8,5 kali 10 pangkat minus 3 yang tertinggi. Sehingga kita dapatkan persamaan E sinusoidalnya yaitu 8,5 kali 10 pangkat 3 sin 2,09 kali 10 pangkat minus 3 minus 5,56,52. Nah, ini sebenarnya 10 pangkat 4T. Lalu nilai B-nya secara sinusoidal menjadi 27,8 sin 2,09 kali 10 pangkat minus 3 minus 56,52 kali 10 pangkat 4 Tesla. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Untuk poin selanjutnya yaitu kelebihan atau keunikan alat. Kelebihannya, yang pertama, dia membantu pembelahan sel kanker identik yang memiliki struktur. Kedua, yaitu penghancuran polimer mikrotubulus. Pada polimer mikrotubulus ini, dia itu sangat berpolarisasi terhadap listrik yang lebih tinggi, sehingga dia sensitif terhadap medan listrik yang sangat eksternal. Dan untuk keunikan dari alat elektrokapasitas cancer terapi ini, dia itu alat ini sudah dirangkai dan di dalam itu sudah terdiri dari frekuensi dan intensitas rendah, sehingga itu untuk
membantu berupaya untuk membangkitkan medan listrik. Komponen-komponen tersebut itu tuh dapat berguna untuk mengganggu proses pembelahan sel dan mengakibatkan kehancuran sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh penderita. Jadi, alat ini diciptakan untuk membantu atau meningkatkan usia hidup para penderita kanker. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari alat. Walaupun ECCT merupakan inovasi penting dalam dunia medis, tetap saja radiasi gelombang elektromagnetik memiliki dampak terhadap tubuh. Paparan ECCT yang sangat banyak terhadap sel sehat akan berdampak pada jangka panjang, mengakibatkan sel yang tidak berumur panjang, bahkan rusak pada saat terkena paparan alat tersebut. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, adalah memperkecil ulang frekuensi yang tersedia dan memperkecil jangkauan penggunaan ECCT agar tepat kepada sel yang sakit, sehingga tidak berdampak pada sel yang sehat. Untuk kekurangan dari alat, yaitu ECCT merupakan set alat yang berbeda bergantung pada jenis pasien dan tingkat stadium kanker, sehingga ECCT didesain berbeda untuk setiap pasien. Untuk membuat satu set ECCT diperlukan tahap yang panjang, dimulai dari pasien harus di MRI terlebih dahulu, hingga pembuatan sketsa pola medan listrik pada tubuh pasien, sehingga menyebabkan harga ECCT tergolong mahal dan diproduksi secara terbatas. Saran pengembangan untuk alat electrocapacitive cancer therapy ini yaitu agar alat tersebut dapat diproduksi secara massal dan juga dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut untuk alat electrocapacitive cancer therapy tersebut. Capacitive cancer therapy merupakan alat inovatif yang digunakan untuk mendongkrak usia para penderita kanker. Alat ini juga diharapkan dapat diproduksi secara massal agar dapat digunakan oleh para penderita kanker baik kelas bawah, menengah maupun atas. Alat ini juga diharapkan dapat diteliti lagi agar dapat memperkecil frekuensi dan intensitas gelombang elektromagnetik sehingga dapat memperkecil juga efek samping sel sehat yang dirasa oleh para penderita kanker dalam jangka waktu yang panjang.